kita ya untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Maka kembali kita akan mempelajari ya hari ini tentang fikih ya, fikih puasa, dan juga nanti ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya dalam rangka mendapatkan keutamaan ya di bulan Ramadan. Pertama, kita perlu ya mengetahui bahwa puasa itu ya, disyariatkan puasa ini ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, dengan berpuasa maka mendidik manusia ya dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Nah, jadi ketika kita dilatih ya dengan puasa ini, diharapkan ya kita menjadi manusia yang bisa mengendalikan keinginan kita ya. Jadi ketika kita membeli sesuatu misalnya ya, tidak berdasarkan hawa nafsu ya, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan ya. Walaupun misalnya kita tuh ingin sekali ya, tetapi ketika itu tidak diperlukan ya, bahkan mungkin cenderung mubazir ya, maka kita sabar ya, bisa menahan diri. Nah, itu salah satu yang diharapkan ya dari berpuasa. Nah, ketika kita masih ya belum bisa ya menahan tadi, mengendalikan diri ya, baik makanan, kadang ya pakaian, ataupun misalnya barang-barang yang harusnya tidak perlu ya. Nah, harusnya ketika berpuasa setelah itu kita menjadi pribadi yang bisa ya mengendalikan keinginan kita tadi ya, hawa nafsu kita. Nah, itu tanda-tanda puasa kita sukses ya, ketika kita bisa mengendalikan diri kita ya. Nah, ini yang kedua, hikmahnya juga ya, dengan berpuasa membuat kita itu harusnya bisa merasakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa ya kita terasa lapar ya, maka kita merasakan nikmatnya kalau ada makanan ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang makan itu sangat susah ya, yang sehari-hari mereka hanya kadang makan nasi dan garam ya, atau mungkin bahkan harus mengais ya di tempat-tempat sampah ya. Bahkan kalau saudara kita ya di Palestina itu, mereka harus berebutan antri ya untuk mengharapkan bantuan ya, karena benar-benar mereka sangat kesulitan ya kondisinya. Maka ini kita, ketika saat ini kita diberikan sangat mudah ya untuk mendapatkan makanan. Nah, dengan puasa ini kita lebih banyak menjadi orang yang bersyukur, sehingga kita tidak pernah yang namanya itu mencela makanan kadang ya. Nah, karena bentuk syukur itu diantaranya senantiasa menerima ya, apapun rezeki yang Allah berikan, kita tidak pernah merendahkan seperti itu ya. Jadi kita benar-benar mensyukuri nikmat ya, apapun nikmat dari Allah. Kemudian yang ketiga ya, hikmahnya itu juga dengan puasa ini salah satu perantara ya, atau wasilah yang dapat mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi ketakwaan itu merupakan target akhir ya. Allah menciptakan sebaik-baik manusia ya, di derajat manusia itu adalah yang paling bertakwa. Nah, dengan puasa ini ketakwaan itu akan semakin kokoh ya di hadapan Allah. Nah, tentunya nantinya adalah puasa yang semakin berkualitas ya puasa kita, maka itu akan berbanding lurus ya dengan kekokohan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, hikmahnya puasa ini juga bisa menahan ya laju godaan setan ya. Nah, jadi bisikan-bisikan ya untuk melakukan kemaksiatan harusnya itu kan sudah berkurang ya dengan berpuasa. Nah, apalagi setelah puasa harusnya kita sudah benar-benar dilatih ya selama sebulan. Ya, mudah-mudahan harapannya bisa ya menekan ya, bisa melawan ya godaan setan yang senantiasa membisiki ya ke dalam hati manusia. Nah, kemudian yang kelima, puasa juga harusnya menimbulkan rasa iba, rasa empati ya, rasa sayang kepada kaum miskin ya. Nah, di situ dengan berpuasa harusnya kita semakin ya mencintai fakir miskin. Nah, karena Masya Allah ya, bersama fakir miskin itu ternyata rahmat Allah sangat besar. Jadi justru harusnya kita yang perlu ya dengan orang-orang yang miskin ya, karena ketika kita banyak ya membantu mereka ya, kemudian banyak bersama mereka, itu rahmat Allah senantiasa mengucur deras. Jadi sebenarnya bukan mereka yang memerlukan kita ya, tapi justru kita yang sangat perlu ya kepada kaum fakir miskin. Nah, karena
mereka itu luar biasa ya, bersama mereka itu mendatangkan rahmat Allah yang sangat besar. Apalagi kalau kita bisa membantu mereka. Bahkan ya Rasulullah itu berdoa ya, ingin dihidupkan dalam kondisi miskin ya, dan ingin bersama orang-orang miskin, karena saking mulianya ya kebersamaan dengan orang-orang miskin ini ya. Jadi jangan terbalik ya, kita kadang ada ya sebagian orang yang justru merasa seperti alergi gitu ya berdekatan dengan orang miskin, merasa dia orang berada ya, merasa tidak pantas. Nah justru nauzubillah min zalik ya, sangat besar kemurkaan Allah ya ketika seseorang itu merasa dia lebih baik ya, atau merasa tinggi dengan harta, dengan kedudukan ya. Nah justru Allah sangat senang ya orang-orang yang tadi selalu bersama ya orang miskin dan peduli kepada mereka. Nah jadi puasa ini harusnya semakin ya meninggikan ya sifat iba kita, sayang kita kepada kaum miskin. Kemudian yang keenam, puasa ini juga membersihkan kita ya, khususnya bagian-bagian tubuh kita ini ya dari elemen-elemen yang tidak baik ya. Dengan puasa kolesterol itu ya, asam urat ya harusnya itu berkurang, termasuk gula darah ya harusnya semakin normal ya, karena dengan puasa itu kita sudah mengurangi ya zat-zat yang berlebihan ya. Ketika kita tidak puasa itu kan terus-terusan ya banyak asupan yang mungkin padahal di tubuh kita sudah berlebih ya. Nah maka dengan puasa ini harusnya badan kita lebih bersih, lebih sehat ya. Nah jadi itu luar biasa ya hikmah puasa. Dan tentunya kita masih ingat ya bahwa puasa ini apalagi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan ini suatu momen yang sangat dirindukan ya oleh kaum, kalau kita ingat para salafus soleh ya, para sahabat itu bahkan 6 bulan ya sebelum Ramadan mereka senantiasa berdoa ya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini ya kita tahu dari pertama nanti masuk ya bulan Ramadan, maghrib nanti ya menjelang besoknya Ramadan itu sudah memasuki bulan Ramadan. Maka setiap hembusan nafas kita ini adalah zikir ya, luar biasa. Di situ juga setiap hembusan nafas itu mendapatkan pahala ya. Jadi beda dengan di bulan-bulan lain. Dan setiap malam ya, setiap hari di bulan Ramadan Allah telah memilih ya, mencatat mana orang-orang yang layak untuk mendapatkan ampunan dan juga mendapat tiket ke surga. Nah karena itu kita sungguh-sungguh ya sebagaimana di hadis ya bahwa Rajab itu adalah bulan menanam ya, sementara Sya'ban itu harusnya bulan menyiram ya, dan Ramadan ini bulan memanen. Jadi minimal itu ya mulai Rajab kita itu sudah menanam kebaikan-kebaikan ya, menanam amal-amal soleh seperti tilawah kita tingkatkan ya, sedekah kita, sholat malam kita ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, zikir ya, benar-benar kita perbanyak ya dalam rangka tadi menanam kebaikan-kebaikan ya, sehingga kita itu layak ya untuk dipilih Allah. Jadi kita benar-benar menghiasi diri kita dengan amal soleh ya supaya kita layak untuk terpilih. Bahkan mulai hari pertama kita berharap sudah menjadi orang-orang yang terpilih, mendapatkan ampunan dan juga tiket ke surganya Allah. Karena Ramadan ini ya luar biasa. Bahkan ya kalau kita ingat di dalam riwayat ya ada 2 orang sahabat itu ya yang sangat saling menyayangi karena Allah ya, dan mereka sama-sama orang soleh. Nah satu sahabatnya ini sudah meninggal duluan ya akibat mati syahid dalam berperang. Nah maka sahabat satunya ini luar biasa sedihnya ya, sangat kehilangan ya orang yang selama ini saling menasehati, saling memotivasi dalam kebaikan dan amal soleh ya. Dan dia sangat iri ya dengan sahabatnya, luar biasa sahabatku sudah mendapatkan surga nih mati syahid ya. Nah namun sahabatnya yang masih hidup ini ya bertemu Ramadan ya, setelah bertemu Ramadan tidak berapa lama dia pun meninggal. Nah betapa kagetnya dia ketika di surga, justru sahabatnya yang tidak mati syahid ini surganya lebih tinggi. Sampai dia merasa heran ya, kenapa bukan teman saya yang mati syahid yang lebih tinggi surganya, kenapa saya bisa lebih tinggi, padahal saya kemarin iri rasanya melihat teman saya itu mati syahid. Maka Allah jelaskan, orang yang bisa bertemu Ramadan itu justru sangat tinggi ya, meningkat derajat surganya. Karena Ramadan itu banyak sekali keutamaan, bahkan melebihi tadi ya
mati syahid sekalipun jika orang itu benar-benar bisa memanfaatkan momen Ramadan. Nah, karena itu diceritakan ya bagaimana rindunya sahabat ya untuk meraih keutamaan Ramadan. Mereka itu diibaratkan seperti rindunya Nabi Yakub ya terhadap Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub ayahnya yang kehilangan putra tercinta ya. Nabi Yusuf itu diceritakan sampai mata beliau itu buta ya gara-gara menangis sangat sedih ya kehilangan Nabi Yusuf, dan rindunya beliau itu pengen bertemu Nabi Yusuf itu membuat tangisan itu tidak berhenti sampai membutakan mata beliau. Dan akhirnya beliau bisa bertemu ya ketika bajunya Nabi Yusuf itu ya dibawa ya. Nah, beliau terobati rindunya, diusapkan lagi ke matanya. Alhamdulillah ya Allah beri penglihatan kembali. Nah, harusnya kita ya merindukan Ramadan bisa seperti itu ya, bisa rindunya sebagaimana Nabi Yakub merindukan Yusuf putra tercintanya. Karena Ramadan ini benar-benar ya sangat diharapkan ya bagi orang-orang yang memahami tadi ya makna keutamaan dari puasa ini, maka tidak disia-siakan sedikit pun ya kesempatan untuk meraih keutamaan-keutamaan. Bahkan ya Masya Allah nih ya, walaupun hadis ini tidak sahih, tetapi dalam hal untuk keutamaan amal, ini menjadi motivasi kita ya. Ternyata ada yang meriwayatkan ya bahwa satu ayat yang kita baca ya di bulan Ramadan, itu sama dengan pahalanya menghatamkan Al-Quran full ya, satu Al-Quran 30 juz ya. Jadi luar biasa ya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, satu ayat itu bahkan sama dengan menghatamkan Al-Quran. Maka betapa rugi kalau kita nanti terlewatkan ya untuk membaca Al-Quran ya. Nah, karena itu tadi ya, kalaupun sudah lewat tidak ada kata terlambat ya. Di bulan Sya'ban ini kita masih terus ya untuk memperbanyak amal soleh. Artinya tetaplah kita membiasakan diri ya dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan ya, menjauhi kesia-siaan, supaya kita benar-benar nanti puasa bulan Ramadan itu siap ya dalam amal soleh yang maksimal dan optimal, yang terbaik ya kita berikan di hadapan Allah. Sehingga mudah-mudahan tadi ya mulai Ramadan pertama pun ya kita mudah-mudahan layak ya mendapatkan tiket surganya Allah, mendapatkan ampunan Allah. Karena itu kita menghiasi diri kita ya dengan yang terbaik ya di hadapan Allah. Nah, kembali kita di sini dalam persiapan ya kesungguhan kita ingat kembali ya rukun puasa ini ya merupakan yang wajib kita ketahui ya, seperti rukun sholat ya, maka tidak sah ya ibadah itu ketika rukun ini tidak kita tegakkan. Nah, rukun puasa itu ada 3 saja ya, kalau ini tertunaikan maka puasa kita diterima ya. Yang pertama niat ya, jadi kita memang harus berniat ya, niat memang puasa ya. Kalau memang lebih aman ya, kita mulai awal sudah berniat 1 bulan, tapi tetap kita ulang ya setiap malam ya, kemudian juga pas sahur kita tetap kembali meniatkan puasa kita, sungguh-sungguh kita ikhlaskan ya karena Allah semata, bukan yang lain-lain, hanya mengharap ridha Allah. Itu yang pertama, niat ya rukunnya. Yang kedua, tentunya menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa ya, seperti makan minum ya, berjima ya, kemudian muntah dengan sengaja, nanti kita akan melihat ya. Jadi itu harus benar-benar kita lakukan ya semaksimal mungkin ya, jangan sampai kita melanggar ya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga, rukunnya ini hanya 3 ya, menepati rentang waktu puasa. Jadi benar-benar puasa itu dimulai dari kita sahur itu ya, dimulai waktu sampai nanti terbenam matahari ya saat maghrib. Nah, itulah rukun ya, ada 3 itu saja ya untuk menegakkan ya ibadah puasa. Nah, kemudian beberapa hal di sini yang perlu kita ketahui lagi ya terkait syarat ya, syarat sah puasa ini ya, orang yang sah berpuasa yang pertama tentunya orang Islam ya, balik ya dan berakal. Jadi kalau orang itu ya seperti mabuk apa itu ya tidak sah ya, karena akalnya hilang, ataupun orang yang gila seperti itu ya. Jadi benar-benar harus kondisi sadar ya, berpuasa ini benar-benar berniat kondisi sadar, maka tidak sah ya kalau sampai kehilangan akal ya dengan narkoba dan lain-lain, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian tidak sedang safar ya,
Kalau sapar pun ya, kalau dia masih kuat ya, sehingga sapar itu dibolehkan untuk mengqada nanti di luar bulan Ramadan. Suci dari haid dan nifas serta punya kemampuan ya berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak mampu itu juga dibolehkan ya dengan kemudian nanti membayar qada di bulan lain. Itu syarat sahnya. Nah, kemudian sunah-sunah puasa ini perlu kita juga ketahui. Yang pertama ya, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka ya, berdasarkan hadis ya, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani dan Sahih Abu Daud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini ya menjelaskan bahwa ketika kita berbuka ini ya ada doa yang diajarkan ya, bahwa di sini yang artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insya Allah. Nah, jadi kita di sini disunahkan segera berbuka dengan ya beberapa butir kurma, itu yang sunnah yang terbaik ya. Boleh kurma kering ya, boleh kurma segar ya. Nah, kalaupun tidak ada, itu dengan air putih, air bening ya maksudnya ya. Jadi itu sunnahnya ya untuk berbuka dan disegerakan ya ketika kita sudah mendengar azan ya, waktu berbuka itu sampai, maka jangan ditunda-tunda. Kalaupun kita tidak ada yang lain-lain, minimal air putih itu ya. Kalau misalnya kita perjalanan, bawa dulu air putih. Jadi ketika azan kita langsung buka ya. Nah, lebih baik lagi kalau tadi ada kurma ya. Nah, kemudian sunnah yang kedua adalah terkait makan sahur. Makan sahur ini sunnah muakkad ya hukumnya. Jadi sangat dianjurkan ya. Nah, bahkan di sini walaupun hanya minum ya, walaupun hanya sedikit makan maupun minum, maka itu sudah dianggap ya bisa mendapatkan keberkahan sahur. Nah, untuk sahur ini disunahkan justru diakhirkan ya, artinya mendekati waktu-waktu imsak itu ya, mendekati terbitnya fajar ya. Itu sangat disunahkan juga ya untuk makan sahur itu dengan kurma ternyata ya. Jadi sebenarnya kalau kita ya semuanya suka, sebenarnya nggak usah repot sebenarnya sahur itu ya, cukup kurma beberapa teguk air ya, yang penting itu kita lakukan tadi dalam rangka ya sunnah ya, dan juga di situ keberkahannya luar biasa ya untuk makan sahur. Nah, kemudian yang ketiga ya, orang yang berpuasa itu wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan. Jadi di sini kita dianjurkan banyak-banyak seperti bersedekah ya, kemudian membaca Al-Qur'an, sholat sunnah ya, baik salat tarawih, nanti sholat witir ya, ataupun sholat yang lain, sholat perbanyak setiap ada waktu kesempatan, mau sholat tobat nanti ya. Nah, apapun itu, sholat duha, kita perbanyak sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib ya yang mengikuti sholat fardu. Perbanyak berzikir ya, kemudian perbanyak juga membantu orang lain. Kita usahakan bisa beriktikaf nanti ya, mudah-mudahan di 10 terakhir ya. Dan juga tetap ya perbanyak menuntut ilmu agama. Jadi Masya Allah ya, ketika kita berada di majelis ilmu seperti pada hari ini, pada saat ini ya ibu-ibu, malaikat hadir bersama kita di sini ya, kemudian mereka mengumumkan di langit sana nama-nama ya orang yang sudah hadir ya di majelis ilmu Allah ini. Maka semakin kita itu sering disebut ya di langit sana, semakin viral ibaratnya nama kita di langit ya, maka penduduk langit itu semakin kenal dengan kita. Nah, ketika mereka semakin kenal, maka ketika kita kembali insya Allah itu mereka semua akan menyambut, merindukan ya, betapa mereka rindu. Mana sih dulu namanya si Mbak Dewi misalnya ya, Bu Rahmatia gitu ya, Mbak Ana, Mbak Yuli semua ya, Mbak Ika misalnya, yang dulu sering disebut malaikat ya, telah hadir ya di majelis ilmu. Masya Allah ya, mereka rindu sekali dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya mudah-mudahan kalaupun nanti Ramadan ya, mungkin bisa ya ibu-ibu kalau kita pagi ya online boleh ya, atau mau di masjid misalnya. Kalau memang ibu-ibu bersedia ya, tetap kita mungkin tilawah ya, atau sedikit membahas tafsir Quran ya. Jadi Masya Allah ilmu agama itu menghadiri ya majelis ilmu itu sangat banyak ya keutamaannya. Rahmat Allah itu mengucur deras ya, dan ampunan Allah juga seperti itu. Nah, maka
semakin banyak ya kita hadir di majelis ilmu, nama kita itu akan semakin banyak ya disebut malaikat ya di langit sana, maka semakin banyak yang merindukan kita, sehingga ketika kita nanti dipanggil ya menghadap Allah, pintu-pintu langit itu mereka buka ya dengan sangat senang ya menyambut kedatangan kita, insya Allah seperti itu ya. Makanya bersyukur sekali ya kalau kita diberikan karunia oleh Allah ya untuk hadir di majelis ilmu, karena tidak semua orang ya dibukakan hatinya ya mendapatkan hidayah untuk mengklik begitu ya. Kalau kita sekarang online tinggal klik begitu bergabung ya, sangat mudah, tetapi tidak semua orang dimudahkan ya. Mengapa ya? Karena ya itu tadi ya, Allah memang memberikan karunia tidak pada semua orang. Karena itu ini merupakan suatu nikmat yang wajib kita syukuri ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah ya dalam semangat ya menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, kemudian membaca Al-Quran tentunya adalah amalan yang sangat dianjurkan tadi ya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di hadis ya, salah satu hadis, satu ayat Al-Quran tadi ya di bulan Ramadan akan berpahala sebanyak ya menghatamkan satu Al-Quran. Jadi sebanyak-banyaknya lah kita ya mengejar tilawah ini ya, dan juga tentunya usahakan ya kita walaupun satu ayat mungkin kita baca terjemahnya ya, tafsirnya, karena luar biasa ya keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran ya, dikatakan bulan Al-Quran karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ya. Al-Quran dari Lauh Mahfuz ya diturunkan ke langit dunia itu secara penuh di bulan Ramadan. Baru nanti berangsur-angsur ya disampaikan kepada Rasulullah selama 23 tahun ya. Karena itu Al-Quran ini ya kita fokuskan ya di bulan Ramadan ini, perbanyak tilawah dan juga tadabur Al-Quran ya. Nah, kemudian di sini kita perlu tahu juga orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa ya, tetapi nanti boleh ya membayar qada atau berpuasa di bulan lain ya ketika dia sudah memungkinkan. Yang pertama tentunya orang yang sakit ya, dimana sakitnya itu membahayakan dirinya jika berpuasa ya. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak membahayakan diri ya, insya Allah masih diperbolehkan ya, sakit ringan ya, misalnya tidak berpengaruh ya terhadap kesehatannya, maka itu tetap ya kita tidak boleh meninggalkan puasa. Ini penyakit yang kira-kira menimbulkan gangguan serius ya pada kesehatannya kalau misalnya dia berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang musafir ya, orang yang bersafar itu dibolehkan ya untuk tidak berpuasa ya, baik perjalanannya itu sulit maupun berat ya jika dilakukan berpuasa. Nah, tapi kalau misalnya ringan saja ya, tidak berat, ya boleh kita berpuasa. Kalau sekarang kan tidak terlalu berat ya ibu-ibu ya, misalnya mau ke Jawa aja dengan pesawat itu kan tidak terlalu berat ya, maka tidak masalah ya kalau kita masih kuat ya untuk berpuasa. Nah, tetapi kalau memang merasa sangat berat ya, itu dibolehkan tadi untuk tidak berpuasa dan membayar ya di bulan lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah tua renta ya, yang tidak mampu lagi berpuasa ya. Nah, maka orang yang tua renta ini dibolehkan hanya membayar fidyah saja ya. Nah, kepada orang miskin ya untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau sudah yang tua berat ya dan dia juga tidak mungkin kembali untuk membayar di waktu lain, maka langsung ya kita nanti bayarkan fidyah ya setiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang keempat, wanita yang hamil dan menyusui ya. Nah, ini orang hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa jika ya khawatir ya terhadap kesehatan diri maupun terhadap kesehatan si bayi. Nah, tentunya itu ya berdasarkan nantinya dari dokter ya, apakah memang aman ya dengan kondisi si ibu ini, apalagi yang menyusui misalnya yang sedang hamil. Tapi kalau memang masih memungkinkan, boleh dia berpuasa. Nah, kemudian yang kelima, orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa lagi, diantaranya adalah orang yang pekerjaannya sangat berat ya, misalnya pekerjaannya itu dikhawatirkan membahayakan dirinya misalnya ya, maka dia dibolehkan juga untuk mengqada puasa di bulan lain ya. Kemudian orang yang sangat kelaparan dan kehausan sampai kalau dia tidak
minum, misalnya tidak makan, dia binasa, maka itu juga boleh ya untuk tidak berpuasa. Atau orang yang dipaksa ya untuk berbuka, nah bahkan dipaksa dimasukkan makanan secara paksa ke mulutnya misalnya. Ini ada ya orang-orang yang di penjara Palestina itu ya oleh orang-orang Israel itu, dilarang mereka ya untuk beribadah, segala cara bisa dipaksa mereka ya. Nah ini juga dibolehkan, tidak berdosa ya mereka ketika tidak berpuasa karena dipaksa seperti itu. Termasuk juga orang yang mujahid fisabilillah ya, yang sedang berperang di medan perang di jalan Allah ya, maka bagi mereka juga dibolehkan ya untuk meninggalkan puasa. Nah, kemudian yang kita harus pahami lagi adalah pembatal puasa tadi ya. Jadi yang harus kita jaga tadi ya, bagaimana pertama niat ya, rukunnya, kemudian kita juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, inilah hal-hal yang membatalkan puasa ya, ada 9. Ini tidak boleh kita lakukan ya. Kalau kita lakukan maka batal ya puasa kita. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja ya. Jadi kalau tidak sengaja ya tidak masalah Bu ya. Kalau misalnya lupa ya, lupa sudah minum 1 gelas ya, nggak batal puasanya ya. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Nih, yang dengan sengaja itu artinya ya kalau suami istri ya jangan bercumbu misalnya sampai, walaupun tidak melakukan senggama ya, tetapi kalau sampai keluar mani karena memang mereka sengaja bermesraan misalnya, atau menonton hal-hal yang dilarang ya, maka itu menjadi batal ya puasanya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja ya. Kalau dengan sengaja ini juga batal. Beda kalau tidak sengaja. Jadi ini khusus yang disengaja ya. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Nah, jadi misalnya nih ibu-ibu ya sudah puasa tinggal 5 menit lagi azan ya, tapi ternyata keluar haid ya, maka tetap batal ya. Nggak usah sedih ya ibu-ibu ya, kalaupun aduh udah seharian gitu ya puasa tiba-tiba haid, tidak masalah ya, karena tetap ya Allah akan membalas ya puasa kita tadi ya, walaupun tetap kita harus bayar ya, dianggap batal, tetapi pahalanya tidak berkurang ibu-ibu. Jadi nggak usah sedih ya kalau aduh udah setengah hari gitu kita puasa, sudah mau maghrib baru haid ya, tetap saja itu pahalanya tidak ada yang sia-sia. Cuma ya tetap wajib kita bayar ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ya, orang yang menjadi gila atau pingsan. Nah, jadi kalau pingsan itu ternyata juga membatalkan ya, karena dia kondisi tidak sadar ya, atau orang yang gila ini menurut fikih puasa ya. Yang keenam adalah murtad ya, ini sudah sangat jelas ya, murtad keluar dari Islam ya, maka dia sudah batal ya. Jadi hati-hati juga ini kita kalau berkata-kata ya, kalau kata-katanya mengandung kemurtatan ya, bisa jadi di sisi Allah sudah murtad ya. Makanya kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar ya, perbaharui kembali syahadat kita. Walau alam ya, kita nggak tahu, kadang keceplosan ngomong ya yang bisa kategori murtad di sisi Allah, hati-hati ya. Maka bisa membatalkan keimanan kita, bahkan tadi ya puasa kita dianggap batal. Kemudian niat untuk berbuka. Jadi hati-hati juga nih, jangan sampai ada niat mau buka ya. Aduh mau bukaan nanti siang gitu ya. Ya, maka batal sudah itu, walaupun kita nggak makan ya. Makanya hati-hati juga nih di pikiran kita, jangan ada niat-niatan mau buka ya. Kita pokoknya bukanya kalau sudah sampai waktunya ya. Jangan sampai berniat buka sebelum waktu berbuka. Maka menjadi batal ternyata puasa kita. Kemudian yang ke-8 adalah merokok. Nah ini juga ya, merokok ini ternyata juga membatalkan puasa ya. Kemudian yang ke-9, berjima tadi ya, bersenggama di waktu berpuasa. Maka ya bagi orang yang bersenggama di waktu berpuasa ini, selain puasanya batal dan dia wajib mengqada puasa, juga wajib menunaikan kafarah, yaitu membebaskan seorang budak. Jadi hati-hati sekali nih ya, harus tahu kita ya, suami istri besar sekali ya kafarahnya. Kalau sekarang kan tidak ada ya Bu yang membebaskan budak, mau tidak mau dia menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah jadi berat ya Bu ya, karena 2 bulan harus berturut-turut, tidak boleh putus ya, kecuali putusnya karena haid misalnya, atau ada tadi hal-hal yang dibolehkan syara. Nah berat sekali ya. Nah kalaupun tidak mampu, yang terakhir bisa dia memberi makan 60 orang miskin. Nah itu pilihannya ya. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri di bulan puasa, di bulan Ramadan ya,
itu kafarahnya di samping membayar mengqada puasa, kemudian wajib tadi juga membebaskan seorang budak ya, karena tidak ada saat ini maka bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu bisa dengan memberi makan ya 60 orang miskin. Nah, itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian hal-hal yang bukan pembatal puasa dan boleh dilakukan ya. Yang pertama, mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dari haid dan nifas, maka puasanya tetap sah. Nih, jadi misalnya ya, kita berhenti haid misalnya ya, malam itu berhenti, kita besok bisa puasa, tapi misalnya kita mandinya pas menjelang subuh, sudah habis ya waktu sahur itu ya, itu masih dibolehkan ya. Jadi tidak masalah di sini mengakhirkan tadi ya mandinya, mandi wajib ya, tetap bisa berpuasa. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur ya, menghirup air ke dalam hidung, ini juga dibolehkan, tapi harus berhati-hati ya, jangan sampai masuk ya, terhirup, terminum ya. Jadi ini juga penuh kehati-hatian kalau mau dilakukan, tetapi dibolehkan ya. Yang ketiga, mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan dengan air, ini juga boleh ya. Misalnya saking panasnya ya, mandi kemudian didinginkan ya kepalanya, itu dibolehkan. Yang keempat, mencicipi makanan ya selama tidak masuk ke kerongkongan. Nah, ternyata dibolehkan ya. Tapi ya memang hati-hati ya. Khawatir juga ini ya ibu-ibu ya, mencicipi ke telan ya, biasanya terasa itu. Jadi walaupun ini dibolehkan, tapi untuk kehati-hatian kita juga kalau bisa tidak usah ya. Kemudian yang kelima, bercumbu dan mencium istri ya, itu dibolehkan bagi, nah syaratnya ini orang yang mampu mengendalikan birahinya. Jadi kalau yang tidak mampu tadi sampai keluar mani itu maka tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, memakai parfum, wangi-wangian. Yang ketujuh, menggunakan siwak atau sikat gigi, menggunakan celak, menggunakan obat tetes mata, ternyata dibolehkan ya Bu ya. Menggunakan tetes telinga, ini menurut fikih dibolehkan juga ya, dalam kondisi misalnya memang sakit ya, terpaksa ya misalnya. Kemudian makan dan minum 5 menit sebelum fajar yang ditandai dengan azan subuh, yang biasanya disebut waktu imsak, itu masih boleh sebenarnya ya makan minum. Nah, karena batas awal rentang waktu puasa itu adalah terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh. Jadi selama belum azan ya, sebenarnya 5 menit sebelumnya itu masih bisa ya. Kalau misalnya kita kesiangan nih ya, maka cepat-cepat aja tadi kita sediakan kurma ya. Ini jadi penting nih, kita di rumah mungkin nanti ya sediakan kurma. Jadi kalau udah benar-benar lupa ya, kebangunnya hanya 5 menit 10 menit sebelum subuh, itu masih bisa kita sahur ya, minum, makan tadi kurma sebiji 2 biji ya, atau 3 biji kalau sempat, itu sudah masih bisa ya. Nah, masih bisa makan minum tadi secukupnya. Nah, kemudian yang makruh nih perlu kita ketahui ya, yang makruh ini tidak berdosa ya, tetapi Allah tidak suka ya, dibenci Allah ya. Yang pertama, terlalu dalam dan berlebihan ya dalam berkumur-kumur atau tadi istinsyak ya, menghirup air ke hidung. Nah, ini makruh hukumnya kalau terlalu berlebihan. Kemudian puasa wisal, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan dan minum sama sekali. Nah, ini ya misalnya nih nggak ada makan minum, habis buka langsung puasa lagi nggak makan minum ya, itu juga dimakruhkan. Jadi tadi minimal minum air putih ataupun kurma, jadi harus dibatalkan dulu, jangan disambung ya puasanya. Kemudian yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan ya, walaupun tidak masuk kerongkongan, itu juga dimakruhkan ya. Jadi ya memang kita hindari tadi ya kalau mencicipi. Kalau terpaksa sekali misalnya nih ya, ada memang urgent kita harus ini ya, itu dibolehkan. Tapi tadi kalau memang bisa tidak usah kita lakukan ya, karena tidak terlalu penting misalnya ya. Nah, ini kita hindari. Kemudian yang keempat, yang dimakruhkan berikutnya, bercumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Yang kelima, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan, ini juga makruh. Nah, jadi jangan, hati-hati juga kita ya, bermalas-malasan ya, terlalu berlebihan ya tidur ya, tanpa ada kebutuhan. Jadi kalaupun kita tidur itu kita benar-benar
memerlukannya dalam rangka ya menyehatkan kembali tubuh kita, tidak berlebihan ya. Kalau memang udah segar, sudah cukup ya, tidak lantas kita bermalas-malasan. Kemudian yang keenam, berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara yang mubah, yang tidak bermanfaat. Nah, ini hati-hati sekali ya, kita jangan, kalau bisa nggak usah lah ya lihat-lihat medsos atau apapun ya selama puasa ini, kita tutup ya hal-hal seperti itu. Kalaupun misalnya WA ya memang sesuai keperluan saja, nggak usah yang terlalu banyak ya lihat-lihat apalah ya yang tidak bermanfaat ya, karena ini makruh hukumnya. Nah, apalagi sampai sejam 2 jam misalnya melihat media sosial ya, itu Allah sangat tidak suka ya, karena bulan Ramadan itu menit-menit, detik itu sangat berharga ya, jangan sampai terlewatkan ya, kita isi dengan zikir tadi, tilawah dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir ya untuk kita bahas di sini adalah bagaimana tadi ya supaya kita mudah-mudahan ya terpilih tadi ya menjadi orang-orang yang layak ya mendapatkan maghfirah ya, dan juga mendapatkan tiket ke surga ya, termasuk mendapatkan keutamaan ya bulan Ramadan. Maka di sini ada beberapa ya, mudah-mudahan juga kita nanti mendapatkan karunia ya bertemu Lailatul Qadar. Maka bentar, saya lupa ayat halaman ya Ibu. Ada beberapa hal yang perlu ya kita lakukan ya di bulan Ramadan. Ya, tentunya yang pertama itu kita meluruskan niat ya. Niat kita itu benar-benar ya melakukan ibadah di bulan Ramadan itu karena Allah. Jangan yang lain-lain ya, jangan misalnya bersedekah untuk dipuji ya, misalnya sholat malam kita ingin dilihat orang ya, ingin dipuji, ingin berbangga ya. Maka luruskan benar-benar ya niat kita berpuasa, niat kita beramal ya di bulan Ramadan itu hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, tidak ada yang lain-lain. Bentar, yang nah kita perbanyak ya ya Bu. Jadi ada di sini. Nah, ini ya supaya kita mudah-mudahan tadi mendapat kemuliaan Ramadan ya. Yang pertama tadi meluruskan niat sebagaimana hadis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Sahih Al-Bukhari, imbalan perbuatan itu tergantung pada niat ya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi benar-benar setiap yang kita lakukan ya di bulan Ramadan nantinya kita luruskan niat kita ya, benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah. Jangan sampai ya ada keinginan untuk dipuji ataupun untuk berbangga dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yang kita sungguh-sungguh nanti ya, ibadah yang sungguh-sungguh kita perhatikan, menyempurnakan ya sholat 5 waktu kita. Karena sholat wajib ya di bulan Ramadan itu akan dilipatkan ya pahalanya 70 kali ya ibu-ibu dibandingkan di bulan lain. Jadi bayangkan tuh pahala sholat kita di bulan Ramadan ya, pahala yang wajib semua ya, ibadah-ibadah wajib itu 70 kali lipat pahalanya dibandingkan bulan yang lain. Sementara ya ibadah-ibadah sunnah ya di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah yang wajib ya. Jadi yang sunnah-sunnah ya, yang berzikir, tadi baca Quran, pahalanya itu menyamai ibadah yang wajib. Nah, tentunya sebagaimana sabda ya Rasulullah Sahih Al-Bukhari, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi cara mendekati Allah tadi ya, agar kita dicintai Allah, tentunya pertama kita sempurnakan yang wajib. Jadi tidak kita misalnya semalaman begadang gitu ya sholat malam, tapi subuhnya kesiangan. Nah, itu salah ya. Jadi tetap kita yang wajib itu harus sempurna, harus diutamakan daripada yang sunnah ya.
Nah, kemudian kata Rasulullah, hambaku tidak akan henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Jadi setelah yang wajib sempurna, maka kita ikuti dengan ibadah-ibadah sunnah ya. Nah, jangan sampai kita fokus yang sunnah ya, sementara yang wajib dilalaikan ya, maka itu salah ya. Jadi tetap yang wajib itu yang harus kita utamakan, kita sempurnakan ya. Baru nanti yang sunnah-sunnah itu untuk melengkapi ya kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita. Karena itu kalau sholat wajib itu ya luar biasa, pelengkapnya tentunya sholat rawatib itu penyempurnanya. Nah, kemudian yang ketiga nih menjadi fokus ya perhatian kita di bulan Ramadan itu nanti adalah Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an ini benar-benar kita sungguh-sungguh ya tilawah, menghafal ya, tadabbur ya, kemudian mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Maka itulah ya fokus kita juga di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh ya kita targetkan memang ya kita mau khatam berapa kali ya. Jadi kita latih ya dari sekarang ya untuk mencapai ya target-target kita. Kalau misalnya kita mau target 3 kali, misalnya 3 kali khatam, berarti kita satu hari 3 juz misalnya. Harus kita dari sekarang, dari Sya'ban ini coba-coba kita ya setiap hari coba 3 juz, kuat tidak ya. Nah, itu kita berarti bisa melihat nanti bagaimana supaya tercapai 3 juz, waktu-waktu apa yang bisa ya. Nah, kita mulai sekarang sudah mulai melatih tadi ya supaya tercapai ya target-target amalan. Jadi kalau tidak ada target ya kita tidak bisa mengukur nanti ya sejauh mana kesuksesan kita. Minimal ya, minimal 1 kali khatam itu harus ya kita upayakan ya di bulan Ramadan. Kemudian yang kita perhatikan lagi di sini adalah bertobat dan menjauhi ucapan yang sia-sia. Nah, jadi kita harus melatih mulai dari sekarang ya. Kita jauhi tadi perbuatan ya, perkataan ya yang sia-sia. Nah, mata kita jaga jangan melihat hal-hal yang sia-sia ya, kemudian telinga, tangan ya, kemudian ucapan kita. Nah, berdasarkan Al-Furqan ya, Allah berfirman di ayat 71 sampai 72, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi kalau menemukan majelis-majelis ya atau orang-orang yang berkumpul melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, sebaiknya kita menjauhi ya majelis tersebut ya. Nah, jadi kita berupaya ya di sini jangan sampai ya ada ucapan ya, omong kosong ya. Pokoknya perbuatan yang tidak ada nilainya, tidak ada nilai amal solehnya di sisi Allah. Yang mubah saja kita jauhi ya, apalagi yang haram seperti ghibah ya, seperti ya gosip ya kalau kita sekarang ya, ataupun misalnya dusta dan lain-lain ya. Nah, kita selanjutnya ya yang kita menjadi fokus perhatian kita memperbanyak doa. Nah, jadi kita tahu ya bahwa doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab ya. Kalau perlu nih mulai sekarang ya kita udah tulis-tulis tuh doa apa yang sangat kita inginkan dalam hidup kita ya, terutama tentunya mati husnul khatimah ya, kebaikan dunia akhirat untuk anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita ya, termasuk juga kita berharap mudahan ya surga Firdaus misalnya. Maka itu kita ingat betul ya doa ini, kalau perlu kita catat apa yang kita hajatkan ya, terutama nanti di saat mau buka puasa itu ya, luar biasa di situ waktu yang sangat mustajab ya. Jadi jangan sampai ini kita lewatkan ya kesempatan untuk banyak-banyak berdoa ya di bulan Ramadan ini, dan juga banyak-banyak berzikir ya. Banyak-banyak berzikir kita memang ya, misalnya kita mau istighfar 1000 kali sehari, misalnya la ilaha illallah, kemudian sholawat ya. Kita target memang zikir ini supaya kita bisa mengukur kesuksesan Ramadan kita. Jadi kita udah mulai planning nih ya, amalan tadi ya, beberapa tadi, kemudian sholat malam ini ya, taraweh ya,
kemudian sholat duha kita ya, sholat tobat kalau bisa setiap hari ya, misalnya habis maghrib kita target sholat tobat minimal 2 rakaat ya, kemudian sholat tarawih, sholat witir ya, tahajud nanti juga kita lakukan ya. Kalau sholat tarawih kan sehabis isya ya, kalau tahajud nanti kalau kita udah tidur bangun lagi menjelang sahur itu luar biasa juga kita usahakan ya, tetap kita lakukan ya. Nah kemudian sedekah ini juga kita perlu persiapkan ya, persiapkan dana, kita mau sehari berapa sedekah misalnya setiap hari ya, bisa kita sediakan celengan dulu ya di rumah, ini kita niatkan setiap hari habis subuh kita sedekah ya. Nanti kalau sudah ini kita serahkan misalnya ke masjid atau kemana ya, ke panti asuhan atau kemanapun, itu niat kita sedekah setiap hari ya di bulan Ramadan. Kalau perlu tadi ya kita misalnya memberi makan orang berpuasa ya, atau ya seperti mengirim takjil dan lain-lain ya, maka ini kita perbanyak ya. Di bulan Ramadan ini dikatakan bahwa Rasulullah orangnya sangat dermawan, tapi beliau ketika Ramadan itu seperti angin yang berhembus ya, sangat dermawannya itu sudah tidak terbatas ya. Itulah contoh yang patut kita teladani ya. Jadi mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini, mudah-mudahan Allah ya tentunya memberikan kita nantinya bisa bertemu ya bulan Ramadan, dan kita juga berharap mendapatkan tadi kemuliaan Ramadan, serta mudah-mudahan kita bisa dipertemukan juga dengan Lailatul Qadar, serta harapan kita termasuk ya orang-orang yang terpilih ya untuk mendapatkan magfirah ya, ampunan Allah dan juga surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ummahat fillah materi kita ya tentang Ramadan. Marilah kita berdoa sebelum kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil